Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Agribisnis bersama saya Widya Fitriana. Untuk materi kali ini kita akan membicarakan tentang biaya modal. Ada 7 sub pokok bahasan yang akan kita bicarakan, yakni struktur modal dan biayanya, biaya hutang, biaya saham preference, biaya komponen ekuitas, biaya komponen laba ditahan, modal rata-rata tertimbang, dan biaya modal marginal tertimbang. Biaya modal dalam hal ini merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada si pemilik modal. Kepada kreditur, misalnya kita mengeluarkan biaya modal berupa bunga, sedangkan kepada pemilik modal kita keluarkan biaya modal berupa dividen. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa kita penting untuk mengetahui biaya modal. Yang pertama adalah untuk meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah biaya modal. Yang kedua, pihak manajer, terutama manajer keuangan, juga harus melakukan estimasi dari biaya modal untuk proses pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Selain itu juga biaya modal penting dalam pertimbangan keputusan-keputusan lain seperti halnya keputusan untuk penambahan modal kerja. Nah, bagian dari struktur modal ini kita sebut sebagai komponen modal, di mana komponen modal terdapat dari pada sisi kanan neraca itu ada 4. Yang pertama adalah hutang jangka panjang, saham preference, saham biasa, dan laba ditahan. Nah, biaya untuk setiap komponen modal ini kita sebut dengan biaya komponen. Nah, dengan demikian maka biaya komponen itu juga terdiri dari 4. Yang pertama adalah biaya komponen hutang sebelum pajak yang kita simbol dengan KD. Yang kedua adalah biaya komponen saham preferen yang kita simbolkan dengan KP. Biaya komponen ekuitas kita simbolkan dengan KS. Dan biaya komponen laba ditahan kita simbolkan dengan KR. Nah, biaya hutang ini merupakan tingkat bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada bank berupa suku bunga nominal, yaitu suku bunga sebelum adanya pajak. Nah, penghematan pajak dari adanya biaya bunga itu bisa dihitung dari nilai KD dikali T, di mana biaya bunga after tax basis adalah KD dikali 1 dikurang T. Untuk itu kita akan coba lihat satu contoh kasus untuk menghitung nilai KD, di mana nilai obligasi pada nominal 100 juta rupiah memiliki kupon 9% dengan umur 20 tahun. Nah, obligasi ini terjual pada harga 96 juta rupiah. Pertanyaannya adalah berapakah nilai KD? Nah, untuk menghitung nilai KD pada kasus ini kita bisa mencoba dengan cara trial and error, di mana nilai sekarang obligasi itu adalah I dikali I kapital dikali P Viva KD, N ditambah M kali P FIF KD, N, di mana I kapital merupakan pembayaran bunga obligasi selama 1 tahun, sedangkan M adalah nilai nominal, N adalah jumlah tahun jatuh tempo, dan KD adalah nilai required return obligasi. Nah, untuk penyelesaian kasus ini kita akan coba dengan trial and error. Pertama, misalkan biaya modalnya adalah 10%, sehingga kita bisa menghitung berapa nilai obligasi. Nah, pada kasus ini, I atau pembayaran bunga obligasi selama 1 tahun kita peroleh dari hasil pengalian nilai kupon 9% dengan nilai nominal obligasi 100 juta, sehingga didapatkan nilai I-nya adalah 9 juta rupiah. Sedangkan nilai P Viva 10%,20 ini kita dapatkan dari jumlah 1/1 tambah 10% pangkat 1 ditambah 1/1 tambah 10% pangkat 2 ditambah 1/1 tambah 10% pangkat 3 dan seterusnya sampai 1/1 tambah 10% pangkat 20. Nah, itu kalau kita hitung kumulatifnya kita dapatkan nilainya 8,514. Nah, ini ditambahkan dengan 100 juta dikali nilai PFIF 10%,20. Nah, nilai PFIF ini adalah nilai dari present value interest factor yang bisa kita dapatkan dengan melihat nilai pada tabel. Nah, kalau Anda punya referensi seperti halnya buku Halimah W. Kadarsan, pada lampiran buku Anda bisa temukan nilai tabel PFIF
pada tingkat 10% 20 itu adalah 0,149. Nah, ini kemudian kita hitung nilai obligasinya sehingga didapatkan nilai obligasi pada biaya modal 10% adalah Rp91.526.000. Nah, untuk pemisalan yang kedua, kita misalkan biaya modalnya 9%. Nah, kita hitung lagi nilai obligasinya dengan cara yang sama, sehingga didapatkan nilai obligasi pada biaya modal 9% adalah Rp99.961. Nah, untuk menghitung nilai KD, ini nilai KD-nya akan terletak di antara biaya modal 10% dan biaya modal 9%. Nah, untuk itu akan kita bandingkan nilai obligasi untuk kedua nilai KD ini. Nah, tadi pada soal kita dapatkan nilai obligasi kita adalah 96 juta. Nah, ini nanti akan kita hitung berapa selisihnya dengan nilai obligasi pada KD 10% dan pada KD 9%. Nah, selisih nilai obligasi pada KD 9% didapatkan 3,961, sedangkan selisih nilai obligasi pada KD 10% kita dapatkan nilai Rp8.435.000, sehingga kita bisa menghitung nilai X, yaitu rasio dari 3.961.000 dibagi dengan 8.435.000 dikali 1%, dan didapatkan nilai X-nya adalah 0,4696%. Dengan demikian, maka kita bisa menghitung nilai obligasi yang terjual pada harga 96 juta rupiah itu, yakni sebesar 9% ditambah X ya, ditambah 0,4696%, sehingga diperolehlah nilai KD sebesar 9,47%. Nah, berikutnya untuk menghitung biaya saham preference, nah ini bisa kita hitung dengan rasio DP per NP. Sedangkan biaya komponen ekuitas, nah ini kita hitung dari D1 dividen tahun yang akan datang ditambah G dibagi dengan P0 kali 1 dikurang F, di mana P0 adalah nilai saham biasa, F presentasi biaya emisi saham, dan G adalah tingkat pertumbuhan tetap dividen. Untuk biaya komponen laba ditahan atau KR ini perlu memperhitungkan biaya modal atas laba ditahan dengan menggunakan prinsip biaya oportunitas, di mana biaya komponen laba ditahan ini merupakan tingkat pengembangan yang dikehendaki oleh pemegang saham biaya perusahaan. Biaya komponen laba ditahan itu sama dengan biaya komponen ekuitas atau KR sama dengan KS. Sedangkan biaya komponen laba modal rata-rata tertimbang atau WACC, nah ini merupakan rata-rata tertimbang dari biaya komponen hutang saham preferen, ekuitas, dan juga laba ditahan. Nah, suatu perusahaan akan selalu mempertahankan struktur modal yang ada, sehingga apabila dia ingin menambah modal yang baru, perusahaan akan mempertimbangkan struktur modal yang tidak mengganggu keseimbangan pada struktur modal yang telah ada. Nah, untuk menghitung biaya komponen modal rata-rata tertimbang atau KA, ini bisa kita hitung dari nilai WD dikali KD ditambah WP dikali KP dan WS dikali KS. W itu adalah weighted atau bobot, baik dari hutang jangka panjang, saham preferen ataupun modal sendiri. Sedangkan K itu adalah biaya komponen, baik biaya komponen hutang jangka panjang, saham preferen ataupun modal sendiri. Total bobot adalah 1 atau 10%. Nah, misalkan pada soal sebelumnya kita ketahui bahwa komposisi modal perusahaan terdiri dari hutang jangka panjang 50%, saham preferen 10%, dan modal sendiri 40%. Nah, ini kita bisa bikinkan tabel bobotnya ya, dengan masing-masing bobot pada struktur modal. Sedangkan biaya komponen, nah ini kita ketahui dari nilai KD untuk masing-masing modal. Nah, KD 12%, di mana pajaknya 40%, berarti pajaknya menjadi 4,8% ya, 12% kali 40%. Nah, pajak 4,8%, sehingga biaya komponen untuk hutang jangka panjang itu 12% dikurang 4,8%. Nah, kita dapatkan 7,2%. Sedangkan biaya komponen untuk saham preferen diketahui pada soal 15%, dan biaya komponen untuk modal sendiri adalah 13%. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berapa biaya komponen tertimbang dengan cara mengalihkan bobot dengan biaya komponen. Nah, misalkan untuk hutang jangka panjang kita dapatkan biaya komponen tertimbangnya adalah 3,6%, yaitu hasil kali dari 50% dikali dengan 7,2%. Oke, untuk menghitung biaya modal marginal tertimbang ini
digunakan untuk mengevaluasi rencana investasi jangka panjang. Nah, untuk itu kita akan menghitung berapa breaking point atau titik patah, yakni rasio dari jumlah sumber modal dibagi dengan bobot dalam struktur modal. Nah, misalkan pada perusahaan tersebut diketahui modal ditahan sebesar 500 juta dan akan dipakai untuk tambahan modal. Maka kita dapat menghitung berapa nilai titik patahnya, yakni rasio dari 500 juta dibagi dengan 40% atau 1.250 miliar rupiah. Nah, ini berarti bahwa perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan modal barunya sejumlah 1.250 miliar, yaitu bila ingin mempertahankan struktur modalnya dan memakai modal laba ditahan sebesar 500 juta, di mana sumber tambahan modalnya itu terdiri dari 40% laba ditahan atau 500 juta, 10% saham preferen atau 125 juta, dan 50% hutang jangka panjang atau 625 juta. Sehingga ini kalau kita total dapatkan 1.250 juta. Oke, untuk materi kali ini Anda bisa merujuk pada beberapa referensi yang tertera pada slide, dan untuk berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.